Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nada suara Yunce tidak terlalu serius, tapi itu meledak di otak semua orang yang hadir seperti sambaran petir besar yang muncul tiba-tiba. Mereka datang hari ini untuk menghadiri perayaan pernikahan Kaisar Dewa Bulan yang menggemparkan, jadi mereka punya waktu. Pasti tidak pernah menyangka bahwa mereka akan terguncang oleh begitu banyak kejadian mengejutkan, silih berganti, hingga membuat jiwa mereka gemetar. Permaisuri Dewa yang akan dinikahkan dengan Kaisar Dewa Bulan sebenarnya adalah istri sah Yunce. Sialan, bahkan jika semua talenta dunia lain di alam semesta berkumpul dan bertukar pikiran sampai kepala mereka terbuka, mereka pasti tidak akan mampu menulis naskah seperti itu. Mulut semua orang ternganga. Alam lagu salju dan Dewa Api begitu terkejut hingga mata mereka melotot keluar dari rongganya, dan jiwa mereka menjadi kebingungan. Hal ini terutama terjadi pada Huo Ruli, mulutnya terbuka lebar sehingga orang bisa memasukkan satu Huo Poyun ke dalamnya. Mata Kaisar Dewa Bulan bergetar hebat. Dia menatap Yunce untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, "Kamu, benar-benar dia." "Ya, benar," kata Yunce dengan suara dingin dan keras sebelum dia berbalik dan melihat ke arah Kaisar Bintang Dewa. "Namun, ada satu hal yang harus saya perjelas." Kata-kata yang baru saja diucapkan Kaisar Dewa Bulan memang tidak mengandung kepalsuan atau alasan apapun. 8 tahun yang lalu, saya sudah pasti mati. Kaisar Dewa Bulan terdiam. Alis Kaisar Bintang Dewa berkerut setelah mendengar kata-kata itu. Saat itu, semua orang mengira saya sudah mati, termasuk Xia Qingyue. Selanjutnya, setelah itu dia tiba di alam dewa dan tidak melihatku lagi, jadi wajar saja dia tidak menyadari bahwa aku masih hidup, kata Yunce tanpa ekspresi. Itu juga berarti bahwa sebelum hari ini, Xia Qingyue memang tidak menyadari bahwa aku masih hidup. Dia pasti tidak mengucapkan kata-kata yang baru saja dia ucapkan karena dia ingin membantu Kaisar Dewa Bulan. Karena Jasmine, dia pasti tidak memiliki perasaan baik terhadap Kaisar Bintang Dewa. Selain itu, Kaisar Dewa Bintang telah mendapatkan kontrak pernikahannya dan jelas-jelas mencoba memanfaatkannya. Bagaimana dia bisa bersedia dimanipulasi secara bebas sebagai alat Kaisar Bintang Dewa? Jadi baginya, fakta bahwa aku masih hidup hanyalah sebuah kecelakaan yang seharusnya tidak ada. Kontrak pernikahan ini adalah sesuatu yang telah saya berikan kepada pelayan Xia Qingyue, Jin Yue, sehingga dia bisa menyerahkannya kepada Xia Qingyue. Tujuan melakukan semua ini adalah agar dia bisa menghapus kecelakaan ini dengan kedua tangannya sendiri. Lagi pula, meski aku dan dia pernah menjadi suami istri, perasaan kami selalu tipis dan lemah. Terlebih lagi, kami dipisahkan oleh kematian, selama 8 tahun, saya khawatir mungkin tidak banyak lagi yang tersisa dari hubungan yang awalnya lemah dan tipis. Jadi kontrak pernikahan ini, yang seharusnya sudah lama ditinggalkan, mungkin hampir tidak bisa dianggap sebagai bagian terakhir yang tersisa. Suara Yunce sangat dingin dan hampir tidak mengandung emosi. Dia memandang Kaisar Bintang Dewa dan meskipun dia menatap langsung ke Kaisar Dewa, tatapannya masih tetap dingin dan tajam. Semua yang seharusnya aku katakan telah dikatakan. Saat ini, saya memiliki pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Kaisar Dewa Bintang, mengapa kontrak pernikahan ini menjadi milik Anda? Dan bagaimana dan mengapa kamu sampai pada kesimpulan bahwa Xiao Ce yang tertulis di kontrak pernikahan ini adalah aku? Kaisar Dewa Bulan menatap Yunce, tatapan rumit di matanya yang tidak dapat dipahami orang lain. Penjelasan Yunce berada di luar perhitungan Kaisar Dewa Bintang dan jelas telah mengacaukan rencananya sendiri. Ekspresinya menjadi agak kaku ketika dia tertawa kecil. Jika raja ini memberitahumu bahwa dia baru saja mengambilnya, apakah kamu percaya padaku? Aku percaya kamu. Tentu saja aku percaya padamu. Yunce menganggukkan kepalanya,
seorang kaisar dewa terkemuka dari kerajaan. Jelas tidak mungkin bagi orang seperti itu untuk merendahkan diri dan mencuri sesuatu secara diam-diam dari orang lain. Semua orang yang hadir begitu terguncang hingga mereka merasa otak mereka terguncang. Pada saat ini, Yun Ce sedang menginterogasi Kaisar Dewa Bintang dan membuat sindiran tertentu tentang dia, dan mereka bahkan tidak dapat bereaksi pada waktunya untuk merasa terkejut. Jadi ternyata dia adalah suami pertamanya yang bangkit dari kematian, jadi sepertinya topi pengambilan paksa sudah tidak cocok lagi, kata Qianye Yinger dengan sedikit kecewa. Ini ditambah fakta bahwa aura yin vital Xia Qingyue masih tersisa berarti Xing Juekong tidak akan bisa melemparkannya berulang kali ini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, bisa membuat Yue Wuya kesal sejenak juga bukanlah ide yang buruk. Tapi Yun Ce di sisi lain, sekarang segalanya akan menjadi buruk. Tapi itu membuatnya semakin menarik. Qianye Yinger berkata sambil tersenyum tipis. Saat ini, aliran udara mengalir melintasi area tersebut. Istana langit bulan hilang, yang selama ini diam-diam mengambang di bawah cahaya bulan suci, tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat besar sebelum mulai bergerak perlahan. Itu terus terbang sebelum akhirnya berhenti di ruang di atas Yun Ce dan yang lainnya. Tirai cahaya terbuka dan Xia Qingyue melangkah keluar dari baliknya. Dia perlahan melayang ke tanah, dan seolah-olah peri surgawi dari istana bulan turun ke bumi. Sekilas melihatnya dari jauh sudah melukiskan potret keindahan yang tak ternilai harganya. Tapi sekarang dia telah maju ke depan dan menghiasi mereka semua dengan kehadirannya, hal itu menimbulkan sensasi menyesakkan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, menyerang semua orang yang melihatnya. Hari ini adalah hari pernikahannya, hari di mana dia seharusnya menjadi permaisuri dewa, namun jubah panjangnya yang berwarna putih bulan sangat sederhana dan sederhana. Jubah itu bahkan tidak setara dengan jubah bulan ilahi yang dikenakan oleh putri Kaisar Dewa Bulan. Namun bahkan pakaian yang sangat sederhana ini memancarkan kecemerlangan dan keanggunan yang tak tertandingi karena dia. Matanya sangat tenang dan tenteram, menyerupai kolam terpencil yang tidak akan pernah diganggu oleh apapun. Namun tampaknya mereka menyimpan semua keindahan halus yang ditawarkan dunia ini. Dia hanya berdiri diam di sana, tidak tertawa atau cemberut, tapi semua mata tertuju padanya. Bahkan dua Kaisar Dewa Agung, Kaisar Dewa Bintang dan Kaisar Dewa Bulan, telah menjadi sekadar penyangga di latar belakang ketika berdiri di sampingnya, kehadiran mereka secara tidak sadar terlupakan pada saat itu. Yun Ce menatapnya sebelum perlahan mengalihkan pandangannya. Dia tetaplah Xia Qingyue, tetapi dibandingkan dengan masa lalu, dia telah benar-benar berubah. Dia jelas sangat dekat dengannya, namun dia memancarkan perasaan ilusi yang misterius dan aneh, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang keluar dari lukisan kuno, rasanya dia seharusnya tidak ada di bumi yang penuh dosa ini. Pikiran ini diam-diam melintas di hati hampir semua orang, mungkin, hanya berdasarkan kecantikan surgawinya saja, dia cukup memenuhi syarat untuk menjadi permaisuri dewa, bahkan jika dia tidak memiliki hati kaca berkaca. Berada di puncak cita-cita keindahan dan keanggunan alam semesta ini, kini menjadi sesuatu yang bukan hanya milik Ratu Naga dan Dewi, tapi juga miliknya. Qingyue, Kaisar Dewa Bulan memandangnya, tatapan rumit di matanya, apakah Yun Ce benar-benar suami yang kamu ceritakan sebelumnya? Ya. Xia Qingyue mengangguk ringan. Yun Ce cukup terkejut. Suara air liur yang tertelan menyebar ke seluruh kerumunan seperti gelombang. Tidak apa-apa jika menganggap perkataan semua orang yang telah berbicara sejauh ini sebagai asumsi, tetapi dengan satu kata dari Xia Qingyue, ini telah menjadi kebenaran yang benar-benar tak terbantahkan. Segala sesuatu yang mereka dengar sejauh ini ternyata benar. Kaisar Dewa Bulan terdiam sesaat sebelum dia menatap Yun Ce dalam-dalam. Xia Qingyue dengan ringan mengalihkan pandangannya ke orang lain, Kaisar Dewa Bintang,
apakah boleh mengembalikan kontrak pernikahan itu kepadaku? Hehe, ini adalah sesuatu yang awalnya adalah milik kalian berdua, jadi wajar jika benda itu dikembalikan ke pemilik aslinya. Kaisar Bintang Dewa tertawa kecil sebelum mengulurkan jarinya. Kontrak pernikahan dengan ringan melayang dan Xia Qingyue menggenggamnya di tangannya. Ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkanku, jadi biarkan aku yang menyelesaikannya, kata Xia Qingyue dengan suara lembut. Kaisar Dewa Bulan memiringkan kepalanya saat tatapannya menyapu Xia Qingyue dan Yun Ce secara terpisah. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh, jika itu dia, maka dia layak untukmu. Dengan kata-kata itu, dia mundur. Mengikuti isyarat tangannya, yang lainnya buru-buru mundur juga. Dengan sangat cepat, sebuah ruang kosong yang sangat besar terbentuk dan hanya Yun Ce dan Xia Qingyue yang berdiri di sana, dalam keheningan di tengah-tengah dunia yang kosong ini, serta Vanishing Moon Celestial Palace yang melayang dengan tenang di udara di atas mereka. Tidak kusangka hal seperti itu benar-benar akan terjadi. Kaisar Dewa Surga Abadi menghela nafas panjang. Yun Ce adalah anak surga sementara Xia Qingyue memiliki hati kaca berkaca sehingga dia adalah putri surga. Apalagi keduanya adalah suami istri dan bahkan berasal dari tempat yang sama. Awan mengambang angin biru. Namun tak satu pun dari orang-orang ini yang lahir di alam dewa. Jadi keberadaan seperti apa planet di alam bawah yang dikenal sebagai Neptunus itu? Hehe, Kaisar Dewa Langit Brahma tertawa kecil setelah mendengar kata-kata itu. Selama periode waktu ini, alam dewa kerajaan Brahma telah mengirim orang untuk menjelajahi alam rendah dengan harapan menemukan planet yang dikenal sebagai Neptunus. Saya percaya bahwa bintang-bintang di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini tidak terbatas dan bahwa pencarian ini seperti mencari jarum di lautan luas, sebuah tugas yang paling sulit dan sulit. Namun siapa sangka bahwa kekayaan alam dewa kerajaan Brahma saya bagus dan kita memang akan menemukan planet itu. Oh, tatapan Kaisar Dewa Surga Abadi berputar ke arahnya, tapi matanya tidak menaruh banyak harapan. Itu persis seperti yang dipikirkan Kaisar Langit Surga Abadi. Planet Neptunus itu adalah planet mati dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Hahaha, Kaisar Langit Surga Abadi tidak sedikit pun terkejut, malah dia tertawa dengan sangat tenang. Yun Ce adalah orang yang sangat pintar, jadi bagaimana mungkin dia mengungkapkan asal-usul aslinya? Dia menggunakan Neptunus sebagai perisai adalah sesuatu yang sepenuhnya logis dan alami. Tapi untukmu, Kaisar Dewa Langit Brahma, Anda jelas tahu bahwa informasi ini salah namun Anda tetap berupaya mencari planet ini. Sepertinya Yun Ce benar-benar menarik perhatianmu. Hahaha, Kaisar Dewa Langit Brahma tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tidak cukup hanya menyebutnya, menarik perhatian saya. Jika tidak, bagaimana saya bersedia menjodohkan Yinger dengannya? Kehendak Dewi adalah sesuatu yang aku khawatir bahkan kamu, Kaisar Dewa Langit Brahma, tidak dapat ikut campur. Jadi apa yang disebut pertunangan, ini tidak lain adalah kehendak Dewi itu sendiri. Mata Kaisar Dewa Surga Abadi sangat dalam dan tak terkira. Pada hari terakhir pertempuran dewa yang diberikan, tindakan alam dewa kerajaan Brahma mungkin telah menipu orang lain, tapi hal itu tidak mungkin bisa menipunya juga, tetapi mengingat pemahaman minimal orang tua ini tentang Dewi, hal itu tidak terjadi. Mungkin pertunangannya itu asli. Sebaliknya, hanya satu kata ini saja sudah menyebabkan Yun Ce dibenci dan iri oleh banyak orang. Terlebih lagi, kebencian dan kecemburuan ini tersebar ke seluruh alam dewa. Selain itu, perhatian salah satu dari orang-orang ini adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa ditanggung oleh Yun Ce. Kaisar Dewa Surga Abadi telah memikirkan banyak hal, kata Kaisar Dewa Langit Brahma sambil tersenyum tipis. Yun Ce mungkin tidak bisa menanggungnya, tapi orang tua ini pasti bisa menanggungnya, Kaisar Dewa Surga Abadi berkata perlahan. Suaranya tenang tetapi implikasi di balik kata-katanya jelas,
setidaknya untuk 3 tahun ke depan, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Adapun apa yang terjadi setelah 3 tahun ke depan, itu terserah pilihan dan takdirnya sendiri. Kaisar Langit Surga Abadi sangat mengagumi Yunce. Meskipun Yunce telah menolak tawarannya untuk menjadi murid langsungnya, dia tetap bersedia melindunginya dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, dia adalah keajaiban wilayah ilahi timur. Kaisar Dewa Langit Brahma tersenyum tetapi dia tidak menjawab. Saat semua orang memandang mereka dengan napas tertahan, Xia Qingyue berjalan menuju Yunce. Ketika dia akhirnya berhenti, jarak antara mereka berdua sangat kecil, dia hanya berjarak 1 langkah darinya. Kedua orang itu akhirnya saling berpandangan. Tatapan mereka tenang dan tidak ada satupun riak yang muncul di wajah mereka, namun riak hati dan jiwa mereka hanya diketahui oleh diri mereka sendiri. Sudah lama sekali, kata Xia Qingyue, suaranya seringan mimpi. Ya, sudah lama sekali. Yunce mengangguk sebagai jawaban. Kamu praktis tidak berubah sama sekali. Namun kamu telah banyak berubah. Apakah sekte ini masih baik-baik saja? Dia bertanya. Sangat banyak sehingga, kalau begitu, itu bagus. Setiap kata, setiap tindakan, setiap ekspresi, dan setiap pandangan adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang yang hadir. Mereka pernah menjadi suami istri, namun kata-kata dan emosi mereka sama lembut dan acuhnya seperti 2 orang asing yang bertemu di jalan. Apa yang akan dilakukan Xia Qingyue dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang semua orang pahami dengan jelas. Di satu sisi adalah suami sebelumnya yang memiliki hubungan sangat acuh tak acuh dengannya, seseorang yang muncul dengan penuh keriuhan di wilayah ilahi timur. Di sisi lain adalah Raja Alam-Alam Dewa Bulan, salah satu dari 4 kaisar dewa wilayah ilahi timur, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak seluruh alam dewa, bahkan seluruh alam semesta. Tidak ada pilihan yang lebih sederhana di dunia ini selain pilihannya saat ini. Bahkan jika seseorang membuat semua kelonggaran di dunia, bahkan jika Xia Qingyue benar-benar masih memiliki perasaan terhadap Yunce, dan bahkan jika perasaan itu tidak akan pudar bahkan sampai kematiannya. Mengingat skenario dan latar saat ini, perayaan pernikahan seorang kaisar dewa, dia tidak bisa membuat pilihan lain. Karena jika dia memilih untuk meninggalkan pernikahan ini pada akhirnya, niscaya akan menyebabkan semua martabat dan wajah yang ditinggalkan kaisar dewa bulan menjadi sia-sia. Hal ini akan menyebabkan kaisar dewa bulan, yang awalnya akan menghapus rasa malu dan hina yang dideritanya karena apa yang terjadi pada Yue Wugu bertahun-tahun yang lalu, menjadi bahan tertawaan terbesar di bawah langit. Hasilnya adalah dia dan Yunce akan mati di bawah amukan Kaisar Dewa Bulan. Dia tidak akan berani, dan terlebih lagi, tidak mungkin dia melakukannya. Dengan demikian, Xia Qingyue dan Yunce akan memutuskan sisa-sisa ikatan mereka, menghancurkan kontrak pernikahan, dan menempuh jalan mereka sendiri. Tidak ada kemungkinan lain. Pasangan ini sebenarnya bisa disebut sebagai pasangan emas. Ah, sungguh menyedihkan, Gu Zu menghela nafas. Paman Gu, perhatian semua orang tertuju pada Yunce dan Xia Qingyue, tetapi tatapan Qianye Yinger terfokus pada Kaisar Dewa Bulan. Tidakkah menurutmu reaksi Yue Wuya agak aneh? Saat dihadapkan pada situasi seperti ini, pria mana yang bisa bermurah hati sampai sejauh ini? Terlebih lagi, ini adalah Yue Wuya yang sedang kita bicarakan, seseorang yang telah menderita penghinaan seperti itu karena masalah dengan Yue Wugu. Gu Zu terdiam. Sudah lebih dari 8 tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa lain kali kita akan bertemu, itu akan terjadi di tempat ini. Aku juga tidak pernah membayangkannya. Perkataan yang diucapkan kedua orang itu tetap tenang dan tenteram, tidak ada suka maupun duka di sana. Apakah kamu selalu berada di alam Dewa Bulan? Man, aku belum pernah meninggalkannya sebelumnya. Bagaimana denganmu?
Kapan kamu datang ke sini? 3 tahun lalu, tapi pada dasarnya aku sudah berada di alam Snow Song selama ini. Alam dewa sangat luas, dan wilayah ilahi timur hanyalah salah satu wilayah dewa di dalamnya. Pernahkah Anda berkunjung ke wilayah dewa lainnya? Tidak, tidak sama sekali, jawab Yun Ce. Aku juga belum melakukannya. Karena itu masalahnya, Xia Qingyue tiba-tiba mengulurkan lengannya dan meraih tangan Yun Ce. Yun Ce langsung terpana dengan tindakannya. Setelah itu, suara Xia Qingyue, yang terdengar seperti ilusi atau mimpi, terdengar di telinganya. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Suara surgawinya terdengar jelas di telinganya saat Yun Ce tiba-tiba digendong oleh Xia Qingyue, sebelum berubah menjadi komet berkedip yang menghilang ke dalam tirai cahaya Vanishing Moon Celestial Palace. Vanishing Moon Celestial Palace memancarkan cahaya yang sangat terang sebelum mengumpulkan sejumlah besar udara dan melesat ke kejauhan. Hanya dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan semua orang yang berkumpul di sini. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Xia Qingyue tiba-tiba menggenggam tangan Yun Ce, memukau semua orang di area tersebut, namun sebelum mereka sempat bereaksi, kedua orang itu sudah melarikan diri jauh menggunakan Vanishing Moon Celestial Palace. Vanishing Moon Celestial Palace tidak menodai namanya sebagai kapal perang tercepat di alam semesta. Hanya dalam sekejap, ia telah melintasi cakrawala yang sangat jauh, dan bahkan bayangannya telah lenyap sama sekali. Itu adalah upacara pernikahan Kaisar Dewa Bulan dan Permaisuri Dewa Bulan, namun Permaisuri Dewa Bulan telah menggunakan Istana Langit Bulan Hilang untuk melarikan diri bersama Yun Ce. Hasil ini adalah sesuatu yang semua orang anggap mustahil, hasil yang bahkan tidak mereka bayangkan, namun hal itu terjadi tepat di depan mata semua orang. Rasanya seolah-olah mereka tiba-tiba benar-benar terguncang, dibalik oleh sambaran petir yang tak terhitung banyaknya dan gelombang pasang marah yang berkecamuk di dalam hati mereka. Dampak dari pemandangan ini terhadap mereka sama sekali tidak kalah dengan dampak yang mereka rasakan ketika menyaksikan 9 tahap kesengsaraan surgawi di Conferred God Stage. Semua orang benar-benar terpana hingga tidak peka ketika mereka berdiri di sana dengan tercengang. Praktisi mendalam wilayah ilahi timur, utusan Dewa Bulan, Raja Alam yang berkumpul, para Kaisar Dewa. Termasuk Kaisar Dewa Bintang yang sangat ingin memulai semua masalah ini, dan bahkan Qianye Yinger, yang tetap bersembunyi di awan di atas. Masing-masing dari mereka benar-benar terkejut dan tercengang dengan kejadian ini. Kaisar Dewa Bulan hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong di wajahnya. Namun lambat laun, fitur wajahnya mulai berubah dan tubuhnya mulai bergetar. Wajah aslinya yang tenang dan bermartabat mulai berubah menjadi sangat pucat dan wajahnya dengan cepat berubah menjadi wajah yang menyerupai wajah iblis yang jahat. Dia mengulurkan lengannya yang gemetar begitu hebat sehingga sepertinya akan hancur dan menunjuk ke arah yang ditinggalkan Xia Qingyue, sebelum dia meraung dengan suara yang mungkin paling serak yang pernah dia keluarkan dalam hidupnya, "Pergi dan tangkap mereka. Pergi dan tangkap mereka." Setelah dia mengeluarkan teriakan serak itu, pandangan Kaisar Dewa Bulan menjadi hitam dan seluruh tubuhnya bergoyang. Dia sebenarnya hampir jatuh ke tanah. Raungannya yang mengerikan itu menyebabkan semua orang yang hadir terbangun dari keterkejutan mereka seperti orang yang tertidur yang terbangun dari mimpi. Kota bulan suci segera dilanda kekacauan besar ketika sejumlah besar orang melonjak ke langit dan bergegas ke arah Istana Langit Bulan Hilang melarikan diri. Selanjutnya, di antara mereka yang telah mengambil tindakan, ada sosok emas yang tiba-tiba melintas di langit seperti komet, langsung meninggalkan semua sosok lainnya di dalam debu. Kecepatan yang ditampilkan sosok emas sebenarnya hampir tidak kalah dengan Vanishing Moon Celestial. Istana yang sudah lari ke kejauhan. Kota bulan suci benar-benar gempar, semua orang saling memandang hanya untuk menemukan bahwa orang lain juga benar-benar terkejut.
Seolah-olah tidak ada seorang pun yang berani mempercayai kejadian yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Bagaimana, hal semacam itu bisa terjadi? Mu Huanzi bertanya dengan suara gemetar. Oh tidak, Mu Bingyun menghela nafas pelan. Hehehe, Kaisar Dewa Bintang membuang keterkejutan dan keheranannya sambil tertawa lembut. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Kaisar Bintang Dewa dan Kaisar Dewa Bulan sangat dekat satu sama lain. Jadi kata-katanya tidak diragukan lagi telah memercikkan minyak panas ke dalam api yang berkobar. Mata Kaisar Dewa Bulan berubah merah seolah-olah terkena darah segar. Dia menunjuk Kaisar Dewa Bintang. Energi dalam di depan jari itu mengamuk dengan liar, kamu. Keluar dari sini sekarang juga, keluar. Keluar. Semua orang keluar. Kalian semua keluar. Kemarahan seorang Kaisar Dewa bisa mengguncang langit dan bumi. Di bawah kekuatan lolongannya yang sangat serak dan geram, semua botol batu giok dan cangkir batu giok hancur saat ruang itu sendiri mulai sedikit bergetar. Mayoritas praktisi muda memuntahkan darah segar di tengah batuk hebat, organ dalam mereka menderita luka parah. Ada juga beberapa praktisi mendalam yang melihat warna hitam saat itu juga, saat mereka pingsan. Siapa yang masih berani berlama-lama di dekat amukan Kaisar Dewa? Berbagai dunia bintang besar melakukan yang terbaik untuk melindungi praktisi muda mereka saat mereka melarikan diri menuju pinggiran kota bulan ilahi dengan panik. Dalam sekejap, kota bulan suci, yang diberkahi oleh cahaya bulan yang cerah, dilanda kekacauan total. Pergi, cepat. Mu Huanzi dengan cepat mengumpulkan semua murid alam Snow Song, dan melarikan diri ke pinggiran dengan kecepatan tertinggi. Jika Kaisar Dewa Bulan memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya pada alam Snow Song, mereka tidak akan tiba tepat waktu jika mereka berlama-lama lebih jauh. Kota bulan suci tiba-tiba tampak seperti segerombolan belalang yang turun ke atasnya. Gangguan bermunculan di seluruh kota ketika warganya panik dan khawatir. Tidak ada satupun penjaga bulan yang ditugaskan di berbagai distrik bergegas keluar untuk menjaga ketertiban karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Perayaan pernikahan akbar ini awalnya merupakan acara yang sangat membahagiakan bagi alam Dewa Bulan. Seharusnya hal itu menghapus rasa malu yang diderita Kaisar Dewa Bulan bertahun-tahun yang lalu dan yang lebih penting. Hal ini seharusnya dengan megah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa mulai hari ini dan seterusnya, alam Dewa Bulan akan menjadi seperti alam surga abadi. Bertahun-tahun yang lalu, menerima berkah dari seorang wanita dari kaca mengkilap. Tapi sebelum upacara pernikahan dimulai, keadaan sudah menjadi seperti ini. Permaisuri dewa yang akan menikah pergi sendirian, dan dia bahkan membawa pria lain bersamanya sebelum melarikan diri. Hal ini tidak hanya tidak menghilangkan rasa malu yang ditimbulkan oleh apa yang terjadi pada Yue Wugu bertahun-tahun yang lalu, tetapi malah menambah penghinaan demi penghinaan. Salah satu dari 4 kaisar dewa wilayah ilahi timur, Raja Kerajaan Alam Dewa Bulan, benar-benar telah menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh surga. Kaisar Dewa Bulan tenggelam dalam amarahnya yang mengamuk dan dia menyerupai binatang buas yang gila. Tapi bagaimana mungkin dia tidak marah, bahkan jika dia adalah seorang kaisar dewa, masalah ini bahkan lebih memalukan dan membuat marah karena dia adalah seorang kaisar dewa. Ayo pergi. Di awan yang tinggi di atas, Qianye Yinger berbalik, tatapannya, yang cukup mengejutkan, diarahkan ke tempat Vanishing Moon Celestial Palace melarikan diri. Guzu tidak menjawab, tapi dia juga tidak perlu bertanya atau memberikan tanggapan. Sosok kedua orang itu perlahan-lahan menghilang ke dalam awan sebelum mereka menghilang di udara di atas kota bulan suci. Mungkin, tidak ada yang tahu bahwa mereka pernah ke sana sejak awal. Tidak kusangka hal seperti itu benar-benar terjadi, Kaisar Langit Surga Abadi menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, hanya ada sedikit hal yang dapat membuatnya takjub, namun kejadian yang terjadi di depan matanya terlalu jauh di luar perhitungannya,
sehingga menyebabkan dia merasakan kejutan yang tak terduga juga. Namun, Kaisar Dewa Langit Brahma menahannya ketika dia berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Kaisar Dewa Bulan benar-benar marah, dan memang pantas demikian. Tidak ada penghiburan atau nasihat yang berguna saat ini. Sebaliknya, hal itu malah bisa membuatnya menjadi sangat liar. Kita harus mengerahkan upaya kita untuk melindungi praktisi mendalam yang berkumpul. Mari kita tunggu sampai dia tenang setelah beberapa hari sebelum kita mencoba mendiskusikan apapun dengannya. Kaisar Langit Surga Abadi menghentikan langkahnya sebelum dia mengangguk sebagai tanda terima kasih. Alam semesta yang luas. Di Vanishing Moon Celestial Palace yang telah mencapai kecepatan maksimumnya. Ruang internal di dalam Vanishing Moon Celestial Palace sangatlah besar, namun juga sangat mewah. Cahaya terang yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui menerangi tempat ini sama seperti kota bulan suci yang diterangi oleh bulan sucinya. Namun Yun Ce tidak berminat untuk mengagumi atau mengapresiasi istana langit bulan hilang yang mistis dan fantastis ini. Dia malah hanya menatap dengan bodoh ke arah Xia King Yue, yang hanya berjarak satu tangan darinya. Pikirannya benar-benar kacau balau. Tangannya masih memegang tangan Xia King Yue, hanya saja tangan giok itu sangat dingin, begitu dingin hingga melukai hatinya. Tidak hanya dingin, tapi juga sedikit gemetar. Faktanya, seluruh tubuhnya gemetar, dan gemetarannya semakin lama semakin hebat. Dia menatap kosong ke arah Xia King Yue. Dia persis sama dengan mereka yang lain, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dia akan membuat keputusan seperti ini. King Yue, kamu. Dia akhirnya menyuarakan pikirannya tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh tubuh Xia King Yue tiba-tiba bergetar hebat ketika seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan tersebar di jubah putihnya, warna yang menyerupai bulan yang cerah, saat tubuhnya lemas tenggelam ke tanah. King Yue. Yun Ce sangat terkejut dengan hal ini dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Tubuh dalam pelukannya sangat lemah dan lembut, dan dipenuhi dengan kelemahan dan ketidakberdayaan yang akan menyebabkan rasa kasihan dan sakit hati berkembang pada siapapun yang melihatnya. Dia menggigil seperti anak kucing yang terjebak dalam badai salju di tengah musim dingin. Dia melihat noda darah merah terang yang menodai jubah bulannya, itu adalah darah jantung. Darah jantunglah yang akan melawan aliran normal darah seseorang hanya ketika seseorang sedang mengalami kemarahan atau kesedihan yang luar biasa. Aku baik-baik saja, katanya lembut, namun dia tidak berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Yun Ce. Kepalanya yang kecil dan halus bersandar di dada Yun Ce dan matanya yang indah tertutup dengan lembut. Gemetar di tubuhnya akhirnya mulai mereda juga. Noda darah merah di jubah bulannya terus-menerus menusuk jiwa Yun Ce. Dia tidak menanyakan apapun padanya, sebaliknya dia diam-diam memeluk Xia King Yue dengan erat. Selain itu, saat di alam rahasia Heaven Basin, ini adalah pertama kalinya mereka berpelukan begitu erat. Siapa yang berani mendekati amukan Kaisar Dewa? Dia tidak dapat membayangkan akibat seperti itu, dan bahkan lebih sulit lagi baginya untuk mempercayai hal seperti itu telah terjadi. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi padanya. Aura yang tidak teratur dan kacau menyelimutinya dan dia terhuyung-huyung di setiap langkah. Kemanapun dia pergi, aura mengerikan yang dia pancarkan menyebabkan bahkan para dewa bulan sendiri tidak berani mendekatinya. Pintu aula istana dibuka olehnya dengan satu telapak tangan. Dia mengambil satu langkah ke dalam sebelum dia melihat sosok manusia berwarna merah. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah pernikahan berwarna merah cerah yang mengenakan perhiasan mutiara dan batu giok yang mewah. Meski wajahnya tampak tergores oleh perubahan hidup, namun tetap saja cukup cantik untuk membawa kehancuran bagi suatu negara. Hanya saja ciri gioknya terlalu pucat, sangat pucat hingga menyerupai lilin putih yang akan terbakar. Saat melihatnya,
Kaisar Dewa Bulan merasa seolah-olah kedua matanya telah ditusuk oleh jarum dan kemarahannya yang liar kini dipenuhi dengan beberapa tingkat kepanikan. Kenapa kamu ada di sini? Saat dia berbicara, dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dan penghalang isolasi langsung menutup area di atas pintu aula istana yang runtuh, menyegel semua suara dan cahaya. Aku melihat semuanya, wanita itu berkata dengan lembut, tetapi saat dia berbicara, hal itu menimbulkan serangan batuk yang menyakitkan, menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Kaisar Dewa Bulan dengan cepat melangkah maju sebelum membawa wanita itu ke pelukannya. Cahaya putih membeku di tangannya saat dia menempelkannya ke dadanya. Lambat laun, warna wajahnya menjadi sedikit lebih baik. Dia diam-diam bersandar pada Kaisar Dewa Bulan, telapak tangannya juga menempel di dada Kaisar Dewa Bulan saat dia dengan lembut membelai dia. Merasakan kehangatan di dadanya, perasaan Kaisar Dewa Bulan sebenarnya menjadi tenang sedikit demi sedikit. Di seluruh alam semesta yang luas ini, hanya dia yang bisa menenangkannya begitu cepat ketika dia berada di tengah kemarahan yang begitu besar. King Yue, kenapa dia melakukan ini? Kaisar Dewa Bulan menggelengkan kepalanya, rasa sakit masih terlihat di wajahnya. Kenapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia tidak mengerti apa akibat dari tindakannya? Keputusannya ini tidak hanya menyebabkan dia menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh wilayah ilahi timur. Itu juga menyebabkan harapannya dan keinginan terakhir dia menjadi sia-sia. Karena dia tidak ingin suaminya mengulangi bencana yang menimpamu bertahun-tahun yang lalu, kata wanita berjubah merah itu dengan suara lembut dan lembut. Bahkan jika dia masih memiliki perasaan terhadap anak itu, dia jelas bisa menggunakan transmisi suara untuk menjelaskan semuanya. Kaisar Dewa Bulan meraung dengan suara rendah, hanya beberapa kata singkat saja sudah bisa menjelaskan segalanya padanya. Kenapa harus seperti ini? Wanita berjubah merah dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tahu, tapi apakah seluruh dunia akan mengetahuinya juga? Kaisar Dewa Bulan tercengang mendengar kata-kata itu. Siapa yang mengira dia akan menjadi seperti saya bertahun-tahun yang lalu, sehingga dia harus menghadapi pilihan yang menyakitkan. Suaranya sangat lembut dan lembut namun sorot matanya menjadi semakin tertekan saat dia berbicara. Mungkinkah ini juga semacam putaran takdir, siklus takdir? Dia tidak bisa disalahkan. Namun meskipun Anda menyalahkannya atau bahkan membencinya, itu juga tidak salah. Dan anak bernama Yunche itu, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan apapun padanya. Satu-satunya hal yang bisa disalahkan adalah takdir. Dia mengatakan ini sebelum tertawa pelan. Wuya, selama ini, kami selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang hilang dalam susunan emosinya, dan itu selalu membuat kami khawatir. Tapi ternyata hatinya, sebenarnya ditempati oleh seseorang yang rela dia lakukan sejauh itu. Bukankah seharusnya kita, malah berbahagia untuknya? Kaisar Dewa Bulan terdiam. Ayah angkat, bisakah King Yue mengajukan satu permintaan? Bisakah ayah angkat tolong berikan istana langit bulan hilang kepada King Yue? Ayah angkat, King Yue ingin mengatakan sesuatu. Saya mohon agar Anda selalu mengingat ini. Di masa depan, apapun yang terjadi, King Yue tidak akan pernah mengecewakan alam Dewa Bulan. King Yue hanya ingin ayah angkatnya mengingat kata-kata itu selamanya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Aku mohon ayah angkatnya mengingat kata-kata ini. Setelah akal sehatnya pulih secara bertahap, kata-kata Xia King Yue yang menurutnya aneh pada saat itu bergema di benaknya. Jantungnya berdegup kencang di dadanya, dan setelah itu dia merasakan sakit yang luar biasa menusuk jantungnya. Jadi itu, tentang apa itu? Tangan Kaisar Dewa Bulan menggenggam keningnya sendiri saat kelima jarinya menegang sedikit demi sedikit dan tawa pahit keluar dari bibirnya. Semua ini, pada akhirnya dan secara mendasar, sepenuhnya adalah kesalahanku.
Jika bukan demi wajah dan martabatku sendiri, mengapa aku membiarkan King Yue menderita semua ini? Aku ini yang disebut Kaisar Dewa Bulan, dari awal hingga akhir, aku hanyalah seorang pengecut, seorang pengecut. Dia akan kembali, kata wanita berjubah merah. Setelah kamu tenang, dia akan kembali. Kaisar Dewa Bulan mengangguk pelan dan tangannya sudah memegang batu giok yang berdenyut dengan cahaya putih samar. Wu Ji, tidak perlu melanjutkan pengejaranmu. Segera kembali. Istana surgawi bulan hilang. Hari pertama saya tiba di alam dewa, saya bertemu dengan Kaisar Dewa Bulan. King Yue tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya dan matanya telah mendapatkan kembali ketenangan yang dalam dan tenang. Dia menceritakan pengalamannya kepada Yun Ce dengan suara tenang. Saat itu, aku tidak tahu dunia macam apa ini. Terlebih lagi, kekuatanku sendiri sangatlah kecil di dunia baru tempatku berada. Jadi seolah-olah aku tiba-tiba dilemparkan ke dalam sangkar tanpa batas di mana aku bisa dimanfaatkan dan diinjak-injak di setiap kesempatan. Yun Ce bisa membayangkan situasi yang dialami Xia King Yue di masa lalu. Pada saat itu, kekuatannya yang mendalam hanya pada tahap awal dari alam mendalam Tyrant. Di benua langit yang mendalam, kekuatan semacam itu menjadikannya pembangkit tenaga listrik absolut, namun di alam dewa, kekuatan itu sangat lemah. Terlebih lagi, mengingat kecantikan Xia King Yue yang seperti peri, hal itu pasti akan menyebabkan bencana mengerikan menimpa kepalanya. Dia pada saat itu, yang sendirian, tidak diragukan lagi menghadapi keputusasaan kemanapun dia berpaling. Saat aku akhirnya putus asa dan hendak bunuh diri, Kaisar Dewa Bulanlah yang menyelamatkanku. Dia membawaku ke alam Dewa Bulan, tempat paling ilahi dan suci di seluruh alam dewa. Dia menjagaku dengan segala cara yang mungkin, dan pada saat itu, aku berpikir dia pasti punya rencana padaku. Inilah yang saya rasakan sampai saya bertemu ibu saya. Ibumu. Mata Yun Ce membelalak. Ibu yang selama ini kamu cari, adalah seseorang yang termasuk dalam alam Dewa Bulan. Saya sangat mirip dengan ibu saya dan auranya juga melekat di tubuh saya. Sejak pertama kali dia melihatku, dia mengira aku adalah putri ibuku. Jadi dia menyelamatkanku, dan dia juga membiarkanku, akhirnya bertemu ibuku sekali lagi. Jadi, kamu akan menikah dengannya untuk membayar kembali hutang budimu padanya. Yun Ce bertanya. Xia King Yue dengan lembut membalikkan tubuhnya dan kedalaman matanya yang tenang bersinar dengan cahaya yang memilukan, kamu terlalu meremehkanku. Menghadapi gadis yang telah meninggalkan Kaisar Dewa Bulan demi dia, yang darah hatinya mengalir terbalik karena dia, Yun Ce merasa jantungnya terjepit dengan keras. Dia berkata dengan cemas, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya. Dia adalah ayah angkatku, kata Xia King Yue lembut. Yun Ce benar-benar tercengang mendengar pernyataan itu, ayah angkatmu. Ayah angkat, ayah. Kaisar Dewa Bulan, adalah ayah angkat Xia King Yue. Ini, lalu kenapa? Jangan bilang begitu, Yun Ce secara alami memikirkan sesuatu saat dia berkata, seluruh upacara pernikahan ini hanyalah formalitas untuk ditunjukkan kepada semua orang di dunia. Untuk menggunakan, hati kaca mengkilap, untuk membantunya, yaitu ayah angkatmu, untuk menghilangkan rasa malu yang dideritanya bertahun-tahun yang lalu. Tidak, Xia King Yue malah menggelengkan kepalanya, dia adalah ayah angkatku, seorang senior yang aku hormati dengan nama ayah. Menikah dengannya, meskipun hanya sekedar pertunjukan, akan melanggar semua hukum surga dan hubungan manusia. Ayah angkatku tidak akan bisa menerimanya, ibuku juga tidak akan bisa menerimanya, dan tentu saja aku juga tidak bisa menerimanya. Perayaan pernikahan ini awalnya hanya kebohongan besar. Terlebih lagi, kebohongan besar ini tidak hanya dapat dilihat oleh seluruh alam semesta, terlebih lagi dapat dilihat oleh alam Dewa Bulan. Apa? Yun Ce tercengang mendengar kata-kata itu. Untuk dilihat oleh alam Dewa Bulan.
Apa yang harus dia lakukan dengan pernyataan itu? Kaisar Dewa Bulan adalah kaisar alam Dewa Bulan, jadi mengapa dia harus mengadakan pertunjukan besar untuk alam bintang yang dia kendalikan? Lagi pula, yang akan menyelesaikan upacara pernikahan dengan ayah angkatku bukanlah aku juga. Yang akan menjadi ibuku. Seseorang dapat dengan jelas mendengar rasa sakit dalam suaranya ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Hal ini menyebabkan Yun Ce menjadi benar-benar tercengang. Kamu bilang, ibumu. Apakah kamu, apa sebenarnya yang maksudmu? Beberapa kata sederhana Xia Qingyue bergema di kepalanya berulang kali. Tetapi bahkan jika dia membalikkan semua logika dan pengetahuan yang dia pegang di kepalanya, dia masih tidak dapat memahaminya, belum lagi kemampuan untuk memahami makna tersirat di balik kata-kata ini. Apakah kamu ingin mendengar cerita? Xia Qingyue menutup matanya, suaranya semakin lembut. Ini adalah cerita yang sangat panjang, sangat melankolis, penuh dengan keputusasaan.